Mari kita sekarang sama-sama akan kembali meneruskan pembahasan kita dari kitab Ester. Ini adalah kitab yang sangat menarik karena di dalam kitab Ester meskipun nama Tuhan itu tidak disebutkan di dalam 10 pasal, tetapi dari apa yang terjadi dalam kitab Ester kita bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja yang menyelamatkan umatnya. Hari ini kita sudah tiba di dalam pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-32. Ya, mari kita lihat bersama-sama kitab suci kita, Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Penetapan hari raya Purim, kata Alkitab Bahasa Indonesia versi LAI, versi terjemahan baru. Saya nggak tahu saudara pakai Alkitab Bahasa Indonesia yang mana gitu ya. Saya beberapa minggu lalu diberitahu satu orang pemuda bahwa sebetulnya Alkitab Bahasa Indonesia itu sudah direvisi, gitu, sudah ada terjemahan-terjemahan yang lain. Nah, saya harap saya masih pakai terjemahan, saya nggak tahu terjemahan tahun berapa, mungkin tahun 1974. Jadi kalau saudara juga pakai Bahasa Indonesia, ya saudara bisa itu kali ya, bisa langsung convert sendiri ke dalam versi Bahasa Indonesia yang saudara sedang pegang sekarang. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan kita minta Tuhan, Sang Empunya firman, Dia juga akan menerangkannya kepada kita sekalian. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul pada hari Tuhan ini di dalam ibadah kami, untuk kami sekali lagi diperkaya dan kami juga dikoreksi dan kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan. Tuhan yang kiranya urapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan sudi dan mau untuk pakai bejana yang retak, yang rapuh ini untuk menuangkan kekayaan dari firman Tuhan ke dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk kami sekalian yang mendengar, kiranya Tuhan yang juga jadikan hati kami seperti tanah yang lembut, yang mau untuk dibentuk dan mau yang akhirnya dikoyakkan dan dipecahkan karena benih itu mengambil akar dan bertumbuh di dalam tanah hati kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, berkati kami sekalian dan akhirnya Tuhan yang pimpin seluruh pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari sekarang kita sama-sama melihat Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Nah, seperti biasa kita akan lihat ini di dalam beberapa bagian. Setelah itu kita akan coba ulas dan kita akan lanjutkan di dalam bagian yang berikutnya. Pertama-tama mari kita sama-sama melihat Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Di dalam bagian yang pertama ini kita akan sama-sama melihat ketetapan Mordekai. Apa yang Mordekai itu tuliskan untuk perayaan Purim. Ya, Ester pasal 9 20 sampai 23. Saya bacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuh-musuhnya dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang dituliskan Mordekai kepada mereka. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat sekali lagi apa yang dituliskan Mordekai dan apa yang menjadi ketetapan Mordekai. Saudara, sebelum kita betul-betul masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat ini, kita harus terlebih dahulu mengerti tentang konsep identitas dan juga konsep hidup dari orang-orang Yahudi.
Bahkan ini bukan hanya sekedar konsep identitas atau konsep worldview dari orang-orang Yahudi saja, melainkan ini merupakan satu konsep yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa kuno yang hidup pada hari itu. Ya. Dan apa yang mereka percaya tentang hidup ini? Apa yang mereka percaya tentang unsur-unsur yang membentuk identitas? Di dalam kacamata orang-orang Yahudi, maka ada 3 hal yang itu tidak boleh tidak ada untuk satu orang atau katakanlah satu bangsa itu hidup. Nah, 3 hal itu apa? 3 hal itu pertama adalah ada yang namanya tanah. Ya, tanah untuk mereka tinggal. Itu tidak boleh tidak ada untuk membentuk identitas satu orang. Yang namanya tanah itu merupakan satu bagian yang sangat penting. Ya. Tanah itu merupakan satu wilayah, satu kawasan di mana akhirnya seluruh kehidupan itu terjadi di sana. Ada kaitan yang sangat penting antara manusia dengan tanah di mana dia tinggal. Itulah kenapa waktu saudara melihat seluruh kisah perjanjian lama, maka pergumulan paling besar untuk orang-orang Yahudi adalah bagaimana mereka mendapatkan tanah. Kesulitan paling besar yang dicatat di dalam seluruh kitab suci perjanjian lama adalah pada waktu mereka kehilangan tanah. Dan kehilangan tanah yang pertama itu adalah pada waktu Adam dan Hawa mereka mesti keluar dari Taman Eden dan mereka mengembara dan berusaha untuk mendapatkan Eden yang baru versi mereka. Ya, jadi tanah itu merupakan sangat penting. Tanah adalah tempat di mana Tuhan itu berkarya. Tanah adalah tempat di mana manusia itu diletakkan untuk menikmati berkat Tuhan dan untuk menjalankan misi Tuhan. Tanah itu luar biasa pentingnya. Lalu kemudian yang kedua, selain tanah juga adalah yang namanya satu bangsa, satu kaum, satu kumpulan orang-orang yang menghuni tanah itu. Itu merupakan satu hal yang adalah pembentuk identitas bagi satu orang. Ya, jadi kalau saudara melihat di dalam kitab suci, maka berkali-kali orang-orang Yahudi tersebut mereka bisa mencucurkan air mata. Misalnya Nehemia pada waktu dia melihat umat sebangsanya yang ada yang sudah kembali dari pembuangan itu sedang bergumul untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Nah, kenapa ada orang seperti Nehemia dia demikian bergumul pada waktu mendengarkan orang-orang di sana itu mereka sangat kesulitan membangun tembok kota Yerusalem dan juga Bait Allah. Mengapa? Karena untuk orang-orang kuno, untuk bangsa-bangsa seperti yang ada di Timur Tengah hari itu, yang namanya identitas satu orang itu terkait dengan satu komunitas tertentu. Ya, mereka bukan orang yang sifatnya individualis sama seperti kita, tapi mereka adalah orang yang hidup secara komunal. Jadi selain yang namanya tanah, lalu juga ada bangsa, maka aspek yang ketiga yang membentuk identitas mereka tentu saja adalah Allah atau dewa yang dipercaya oleh satu bangsa. Nah, 3 hal ini, ada tanah, lalu people, rakyat, dan juga yang namanya Allah atau ilah dan seterusnya. Ini merupakan 3 hal yang sangat penting yang membentuk satu identitas dan satu cara pandang melihat dunia ini. Pada waktu satu orang itu kehilangan salah satu dari 3 ini, maka yang terjadi pada diri orang itu, dia mengalami kayak semacam satu personal doom gitu ya. Dia mengalami satu kiamat kecil di dalam hidupnya. Pada waktu satu orang terbuang dari tanah perjanjian, wah itu merupakan satu pergumulan yang sangat besar. Karena apa? Karena pada waktu satu orang itu terbuang dari tanahnya, itu bukan saja dia dipisahkan secara geografis dari tempat di mana dia biasa hidup, tapi itu juga merupakan satu bentuk dari alienasi. Dia dikucilkan oleh orang-orang yang tinggal di sana dan bahkan di dalam aspek-aspek tertentu dia juga dikucilkan oleh siapa? Oleh Allah atau dewa yang empunya tanah tersebut. Dan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada waktu mereka dibuang ke Babilonia dan akhirnya mereka ada di dalam pemerintahan Persia setelah Persia mengalahkan Babilonia. Ini adalah kumpulan umat Tuhan yang tinggal di tanah yang asing. Dan di dalam tanah yang asing itu mereka tidak ada kesempatan untuk mereka beribadah kepada Allah di dalam tempel yang baru saja dibangun oleh orang-orang yang lain yang pulang daripada pembuangan. Nah, ini merupakan satu aspek yang kita harus mengerti ya. Orang di dalam zaman kuno mereka perlu 3 hal ini. Mereka perlu tanah, mereka perlu bangsa, dan mereka apa? Mereka perlu yang namanya diri Allah. Dan 3 hal ini kita lihat bersama-sama selalu ada di dalam kehidupan Israel dan juga di dalam kehidupan sebetulnya bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Nah, apa signifikansinya pengertian yang tadi pada waktu kita membaca Ester pasal yang ke-9? Nah, saudara,
kalau saudara melihat ayat 20 sampai ayat ke-23, maka Mordekai itu menuliskan satu surat keputusan yang di-approve oleh Raja Ahasveros atau Raja Xerxes. Dan apa yang menjadi keputusan dari Mordekai? Yaitu supaya semua orang-orang Yahudi, baik yang jauh, baik yang dekat, itu merayakan hari raya Purim pada hari yang ke-14 dan hari yang ke-15 bulan Adar. Jadi setiap bulan Adar, tanggal 14 dan 15, mereka harus merayakan Purim. Karena pada waktu itu mereka melihat bagaimana yang namanya duka cita menjadi sukacita, perkabungan menjadi hari gembira, dan musuh-musuh mereka itu dikalahkan. Nah saudara, waktu saudara melihat bagian ini, seakan-akan ini merupakan satu bagian yang biasa saja. Ini hanya sekedar, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, pada waktu kita tidak terlalu mengenal perjanjian lama, maka kalimat-kalimat seperti ini, itu hanya seperti kalimat-kalimat biasa, seolah-olah si penulis kitab Ester itu hanya sekedar melaporkan apa yang terjadi di Puri Susa pada waktu zaman Mordekai dan Ester. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mau coba melihat ayat 20 sampai 23 itu di dalam kacamata perjanjian lama yang lebih luas, maka yang akan kita temukan itu bukan hanya sekedar laporan peristiwa saja, tapi apa yang kita temukan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sedang bekerja secara misterius di dalam tanah Persia, tanah yang asing tersebut. Apa yang maksud saya? Sekarang kita coba bandingkan ya, Ester pasal 9 ayat 20 sampai 32 dengan satu ayat ini di dalam perjanjian lama. Ya, kita coba melihat Yeremia pasal 31 ayat 13. Ya. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-13. Kitab Yeremia ini adalah satu kitab yang dituliskan sebelum orang-orang itu dibuang dari tanah perjanjian menuju ke Babilonia. Tuhan itu bicara kepada Yeremia bahwa satu kali kelak maka dia akan mengembalikan orang-orang buangan itu kembali ke tanah mereka dan dia akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Saya bacakan ayat ini ya, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-13. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ini janji Tuhan melalui Yeremia kepada umatnya. Satu kali kelak meskipun engkau itu sudah dibuang, aku akan kembalikan kamu dan aku akan mengubah air matamu itu menjadi sukaria. Dan bukankah itu yang akhirnya kita lihat di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saudara perhatikan ayat ke-22. Itu yang terjadi ya. Orang-orang Yahudi pada waktu mereka menerima surat dari Mordekai, mereka harus merayakan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena apa yang menjadi sumber duka cita mereka itu akhirnya menjadi kegirangan. Musuh-musuh mereka itu sudah dikalahkan. Dengan kata lain ya saudara, pada waktu kita melihat Ester pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 23, maka apa yang harus kita pikirkan? Yang kita harus pikirkan adalah ternyata apa yang Tuhan janjikan akan dia kerjakan untuk umatnya. Pada waktu mereka pulang ke tanah perjanjian, sekarang Tuhan itu kerjakan untuk umatnya gimana? Pada waktu mereka masih ada di tanah Persia. Jadi seakan-akan sekarang tanah Persia, tanah yang asing yang bukan merupakan tanah perjanjian, ini merupakan satu tempat yang baru di mana anugerah Tuhan yang dialami oleh orang-orang yang sudah pulang ke Palestina, sekarang ternyata mereka bisa mengalaminya di dalam derajat tertentu. Dan ini merupakan satu terobosan di dalam teologi orang-orang perjanjian lama. Karena apa? Karena kalau misalnya Tuhan yang mengatakan air matamu akan menjadi sukacita di dalam tanah perjanjian. Nah sekarang kita melihat hal yang sama itu Tuhan kerjakan, meskipun nama Tuhan itu tidak disebut. Hal yang sama itu terjadi untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tanah Persia. Maka berarti apa? Maka berarti perjanjian lama itu pelan-pelan sudah mulai membuka satu kemungkinan bahwa yang namanya tanah perjanjian tersebut adalah satu tanah yang bukan hanya terkunci di Palestina saja. Tapi merupakan satu tanah yang juga akan meliputi tempat-tempat lain.
Itu merupakan satu hal yang kita sebagai orang Kristen itu mesti mengerti. Jadi pada waktu orang-orang Yahudi, mereka membaca Ester pasal yang ke-9 dan mereka mengkaitkan misalnya dengan Yeremia 31, mereka tahu satu hal. Tanah perjanjian memang Israel, Palestina, tapi seperti mulai dibuka kemungkinan ada tanah perjanjian itu menjadi satu tempat yang sangat luas sampai Persia pun juga mengalami hal yang sama. Dan ini semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian bukan merupakan satu hal yang kita kira-kira sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena pada waktu saudara membaca perjanjian baru, apa yang kita sudah lihat di dalam bayang-bayang perjanjian lama itu menjadi kenyataan. Pada waktu kapan? Pada waktu di dalam Injil Matius misalnya, maka Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan satu kalimat ini. Sekarang semua kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tanganku. Dan engkau jadikan semua bangsa itu muridku. Sebelum Tuhan Yesus mengucapkan kalimat seperti itu, dia mengatakan bahwa semua kuasa baik di surga maupun di bumi sudah aku genggam di dalam tanganku. Dan itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sekarang tanah perjanjian itu bukan hanya ada di Palestina saja, bukan hanya sekedar sekejap terjadi di Persia, tapi yang namanya tanah perjanjian karena Yesus Kristus sudah punya kuasa baik sorga maupun bumi, yang namanya tanah perjanjian itu akan mencakup semua ciptaan, akan mencakup semua universe ini akan menjadi yang namanya tanah perjanjian. Tapi sebelum itu terjadi, pada waktu Ester dan Mordekai tinggal di Persia, maka Alkitab itu mengatakan mereka mencicipi itu janji pemulihan Tuhan, bahwa yang namanya duka cita itu akan menjadi sukacita. Ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Lalu kemudian saudara, bukan hanya mengenai duka cita yang menjadi sukacita yang membuat kita melihat bahwa Ester ini kayak semacam satu semacam berfungsi sebagai satu teropong untuk melihat perjanjian baru ketika semua ini digenapi dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar pola itu, sorrow into joy, tapi yang berikutnya saudara, kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Ester dalam bagian yang lain, Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Saya bacakan sekali lagi ayat ini untuk kita sekalian. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh. Jadi surat itu ditujukan kepada siapa? Untuk orang yang dekat, lalu kemudian untuk orang yang jauh. Apakah ini hanya sekedar laporan berita saja? Oke, suratnya nyampe kepada provinsi-provinsi sekitar Susa, dan suratnya nyampe sampai ke Ethiopia dan sampai India, 127 provinsi. Satu sisi iya, itu memang kayak semacam satu laporan berita. Tapi sekali lagi, kita sebagai orang Kristen, kita mesti membaca satu kitab itu di dalam terang seluruh perjanjian lama. Ya, satu kitab perjanjian lama kita baca dalam terang seluruh kitab suci perjanjian lama, dan bahkan kita baca di dalam terang seluruh kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, pada waktu saudara melihat frase itu, surat itu dikirimkan untuk orang-orang yang dekat maupun yang jauh, saudara ingat apa? Ingat apa ya? Ya dekat sama jauh ya, cuma jarak geografis gitu. Betul, jarak geografis. Tapi sekali lagi kita mau coba belajar di dalam kesempatan ini. Apa sih signifikansi dekat dan jauh? Kita coba lihat satu bagian yang lain dari firman Tuhan. Kita coba lihat Yesaya pasal 57 ayat 19. Yesaya pasal 57 ayat 19. Sekali lagi ini merupakan janji Tuhan yang dia berikan kepada Nabi Yesaya. Dan sama seperti janji Tuhan yang tadi dia berikan kepada Nabi Yeremia. Baik Yesaya maupun Yeremia, meskipun mereka mengatakan kalimat-kalimat penghakiman kepada bangsanya sendiri, tapi pada waktu mereka melayani Tuhan juga memberikan yang namanya kalimat penghiburan dan kalimat pengharapan. Bahwa satu kali kelak setelah ini semua selesai, akan ada pemulihan yang Tuhan itu kerjakan. Dan ini yang dikatakan oleh Yesaya. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Jadi bukan hanya fakta
bahwa surat Mordekai itu mengubah yang namanya duka cita menjadi sukacita, tetapi juga surat tersebut yang memerintahkan orang untuk bersuka cita karena musuh mereka sudah dikalahkan, itu juga dikirimkan untuk orang-orang jauh dan dekat, dan istilah jauh dan dekat itu menunjuk kepada janji Tuhan kepada orang-orang Israel, bahwa satu kali kelak kamu itu akan aku kumpulkan kembali dan aku akan memberikan yang namanya damai sejahtera. Iya, kamu baik yang jauh maupun yang dekat, kamu akan menerima yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Pada waktu kapan? Pada waktu engkau pulang lagi dari tanah pembuangan dan engkau kembali menyembah aku dan hidup setia kepada aku, kamu yang jauh dan yang dekat akan menerima yang namanya peace, akan menerima yang namanya shalom tersebut. Jadi dari satu frase itu dan kita melihatnya dari perspektif perjanjian lama itu kayaknya luar biasa. Jadi sekali lagi apa? Berarti sekali lagi apa yang Tuhan itu janjikan untuk umatnya ketika mereka akan kembali ke tanah mereka sendiri, itu sekarang Tuhan berikan bahkan untuk umatnya yang hari itu masih tinggal di dalam Persia. Konsep tanah, kawasan yang dimiliki oleh satu bangsa itu dalam kitab Ester itu betul-betul diperluas dan itu ditunjukkan bahwa Allahnya orang Israel yang harusnya berkuasa atas Palestina saja, dia juga berkuasa atas Persia, mengatasi Ahasveros, mengatasi Raja Xerxes. Nah, kita coba lihat satu bagian dari perjanjian baru sekarang soal jauh dan dekat itu, yang menerima peace, yang menerima damai sejahtera. Mari kita sama-sama lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Ya, Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sudah lihat itu ya. Konsep jauh dan dekat itu bukan sekedar laporan geografis doang, tapi betul-betul punya akar di dalam perjanjian lama dan punya fulfillment dalam perjanjian baru. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karenanya penting ayat 14 ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Orang yang jauh, orang yang dekat, mereka menerima damai sejahtera. Karena apa? Efesus bilang, karena Yesus Kristus itu sendiri, He Himself is our peace. Dia adalah damai sejahtera kita. Dan apa yang akan kita temukan di dalam kitab Efesus ribuan tahun setelah Ester, itu sudah diberikan satu bayang-bayang bahwa orang-orang Yahudi ini di dalam tanah pembuangan mereka justru menikmati apa? Mereka justru menikmati janji Tuhan yang harusnya terjadi dalam tanah perjanjian. Orang yang jauh, orang yang dekat, mereka berubah dari duka cita menjadi sukacita. Orang yang jauh, orang yang dekat, mereka menerima yang namanya peace. Dan itu bukan dua hal saja yang terjadi di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Surah lihat ya, satu ayat yang lain deh untuk bagian ini ya. Ayat ke-22, saya bacakan sekali lagi. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuh-musuhnya dan seterusnya. Istilah orang Yahudi mendapatkan keamanan itu sebetulnya kalau sudah lihat di dalam bahasa Inggris yang nggak ada itu kata keamanan. Orang disuruh bersuka cita tanggal 14 dan 15 Adar karena mereka mendapatkan keamanan, itu sekali lagi tidak tercatat di dalam kitab suci bahasa Inggris. Kalau saudara punya kitab suci bahasa Inggris, kemungkinan besar istilah yang dipakai untuk keamanan itu bukan security, tapi apa? Relief, gitu. Relief atau mungkin rest. Orang mendapatkan rest dan relief pada waktu mereka sudah menang atas musuh-musuhnya dan mereka harus merayakannya. Nah, saudara tahu, pada waktu saudara melihat kata relief gitu, di dalam bahasa Ibrani, saudara mendapatkan kata apa? Kata relief atau rest di dalam bahasa Ibrani itu adalah satu kata yang berbunyi nuah, ya, nuah. Nuah itu adalah kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 pada waktu Tuhan itu memanggil Nuh untuk dia mempersiapkan bahtera menghadapi yang namanya air bah. Jadi pada waktu air bah itu terjadi,
Dan semua orang-orang yang masuk ke dalam bahtera itu selamat, mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan yang namanya relief. Mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan yang namanya nuah itu. Nuah itu artinya rest. Nuah itu artinya relief. Dan pada waktu kita melihat di dalam seluruh kitab suci, semua orang yang mendapatkan rest, yang mendapatkan relief, yang mengalami pengalaman seperti yang diterima oleh Nuh dan keluarganya, mereka sebenarnya mengalami apa sih? Mereka mengalami yang namanya keselamatan itu loh. Yang namanya relief, yang namanya rest. Itu terkait dengan keselamatan yang Tuhan itu kerjakan. Dan itu semua saudara, 3 konsep yang sangat penting di dalam perjanjian lama itu secara tidak kelihatan itu masuk ke dalam ayat 20 sampai 23. Sekali lagi, ada duka cita yang menjadi sukacita. Lalu ada orang dekat dan orang jauh yang mereka menerima damai sejahtera. Dan semua orang ini mereka menerima yang namanya rest. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang-orang ini mereka berbagi berkat mereka kepada orang-orang lain. Ya, jadi sekali lagi saya coba bacakan ayat yang ke-22. Mereka mengantar makanan dan mereka bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini adalah sukacita yang sejati. Sukacita karena mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Sukacita karena mereka melihat bagaimana Allah itu setia di dalam situasi mereka meskipun mereka jauh dari tanah perjanjian. Sukacita karena mereka mendapatkan relief. Mereka tahu mereka sudah diselamatkan dari bahaya mengancam mereka. Ini merupakan sukacita yang akhirnya memotivasi mereka untuk kemudian berbagi kepada orang-orang dan kepada siapa khususnya? Kepada orang-orang yang miskin. Saudara. Itu sukacita keselamatan yang dicatat di dalam kitab suci. Nah, dengan kata lain, waktu kita mau coba mengerti sukacita, kita bisa sama-sama coba refleksi. Waktu kita tuh biasa bersukacita, kita bersukacita karena apa? Apa yang kemudian kita kerjakan pada waktu kita bersukacita? Saudara, di dalam perjanjian baru itu ada satu kisah yang sangat menarik ya. Kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Kita tidak tahu siapa nama si orang kaya tersebut. Tetapi Alkitab itu mengatakan si orang kaya ini tiap hari dia pesta pora itu. Dia pesta pora, dia makan-makan sementara Lazarus tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dimiliki oleh si orang kaya ini. Ya, lalu singkat cerita, ya satu dihukum lalu satu mendapatkan ini ya, eternal blissful life gitu di pangkuan Abraham. Nah, saudara, menariknya adalah waktu saudara melihat kisah tersebut, si orang kaya ini bisa pesta pora dan seakan-akan dia bersukacita setiap hari. Waktu kita lihat dari perspektif kitab Esther, saudara, maka kita akan mendapati bahwa sebetulnya si orang kaya ini meskipun dia pesta pora setiap hari, dia tidak pernah mengalami sukacita yang sejati. Tahu dari mana? Well, taunya adalah karena pada waktu dia mengalami sukacita itu, dia tidak ada kesempatan dan dia juga tidak ada hasrat untuk berbagi kepada orang lain. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sukacita yang dia alami itu adalah worldly joy. Itulah worldly sukacita yang terbatas, worldly sukacita yang dia harus habiskan untuk dirinya sendiri. Karena kalau tidak maka dia tidak akan bisa mendapatkan kepuasan yang paling puncak. Ini adalah worldly joy. Tapi kalau saudara lihat dalam kitab suci, saudara lihat di dalam kitab Esther, pada waktu orang itu bersukacita, dan sukacita ini adalah sukacita karena mereka menerima keselamatan dari Tuhan, karena mereka tahu bahwa Allah beserta mereka. Sukacita yang mereka terima itu luber sampai kepada orang lain. Dan bukankah itu yang terjadi pada waktu kita membaca kisah Sakeus? Sakeus yang kaya raya tersebut, pada waktu dia kedatangan Yesus Kristus masuk ke rumahnya, yang dia kerjakan apa? Bukan cuma dia simpan sukacitanya seorang diri, tapi dia juga share kepada orang lain. Dan ini merupakan pola dalam kitab suci. Waktu Tuhan memberikan keselamatan, semua orang bersukacita dan semua orang memberi harta milik mereka. Ini terjadi dalam hidup orang-orang di Persia, ini terjadi di dalam hidup Sakeus, dan bukankah ini juga yang terjadi pada waktu kapan? Pada waktu Pentakosta ketika Roh Kudus itu turun dan semua orang yang berkumpul, mereka membagi-bagikan apa yang mereka miliki untuk seluruh orang, mereka boleh ada di dalam satu persekutuan yang hangat. Sukacita yang sejati. Jadi sekali lagi ya, waktu kita menjadi orang Kristen dan kita belajar paling enggak di dalam bagian yang pertama ini, bagaimana Allahnya orang Israel, dia melampaui batasan tanah, dia melampaui batasan politik
untuk dia boleh berserta dengan umatnya yang ada di tanah yang asing tersebut dan umatnya memperoleh sukacita dan berbagi, maka sekali lagi kita sebagai orang-orang Kristen yang kita juga tinggal di dalam dunia yang sekuler ini, kita boleh yakin bahwa Allah itu juga bisa mengerjakan hal yang sama untuk kehidupan kita. Bahwa Allah menyertai kita, bahwa kita boleh menikmati sukacita dalam Tuhan dan kita boleh berbagi kepada orang lain. Tapi sekali lagi ya saudara, waktu kita membaca bagian ini kita juga kemudian ditegur dan kita diingatkan bahwa sebetulnya kalau selama ini kita bersukacita karena apa? Gitu. Dan kita tahu kita bersukacita karena apa, itu dari kemampuan kita untuk share kepada diri orang lain. Ya. Itu hal yang pertama yang kita bisa pikirkan dari bagian Ester. Ya, kita melihat ayat 20-23 dan kita belajar tentang ketetapan dari Mordekai. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua. Setelah Mordekai membuat ketetapan supaya orang Yahudi, mereka menetapkan 2 hari itu, tanggal 14 dan 15 Adar sebagai perayaan akan kemenangan. Dan mereka berbagi ini dan itu, kita lihat ayat 24 sampai ayat ke-28. Ayat 24 sampai 28 yang menceritakan tentang kebulatan tekad orang-orang Yahudi untuk merayakan hari raya Purim. Ya, jadi 14 dan 15 Adar itu dikenal sebagai hari raya Purim. Saya bacakan ayat 24 sampai 28. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi dan dia pun telah membuang pur yakni undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Nah, sekarang kita akan coba lihat sama-sama apa yang menjadi kebulatan hati orang-orang Yahudi setelah mereka menerima keputusan yang dituliskan oleh Mordekai. Intinya ya saudara, di dalam bagian ini, maka orang-orang Yahudi itu berketetapan untuk mereka merayakan hari raya Purim itu. Dan itu dikerjakan bukan hanya untuk diri mereka yang hari itu secara kontemporer ada di istana Susa maupun di bawah pemerintahan Raja Asveros. Tapi kalau saudara melihat ayat yang ke 27 sampai 28, saudara menemukan bahwa ini semua mereka janjikan akan diperingati oleh anak cucu mereka dari keturunan sampai keturunan yang tidak akan pernah terputus. Mereka akan merayakan yang namanya Purim tersebut. Nah, di dalam bahasa Indonesia di sana dijelaskan gitu. Yang namanya Purim itu apa sih? Ya, Purim itu apa? Ayat ke-24 mengatakan orang Yahudi itu merayakan Purim dan kata Purim itu ayat 24 berarti undi. Ya, berarti undi. Nah, saya percaya kita punya satu kata yang lebih baik dan yang lebih tepat untuk menerjemahkan pur, ya, menerjemahkan pur. Kata yang lebih baik dan kata yang lebih tepat untuk kita mengerti apa itu pur adalah kata di dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai takdir. Ya, takdir itu pur. Ya. Jadi pada waktu Haman di dalam pasal yang ketiga dia membuang yang namanya pur, membuang pur dalam bentuk mungkin dadu atau apa. Yang dia kerjakan apa sih? Dia tuh sedang mencari hari yang tepat untuk dia membinasakan seluruh orang-orang Yahudi. Dan pada waktu dia menemukan hari itu, maka dia menyepakati, Pak,
di dalam hari ini semua orang mereka boleh bunuh setiap orang Yahudi. Nah, apa yang dikerjakan oleh Mordekai, membuang dadu tersebut, itu sedang dalam bentuk apa sih? Untuk tujuan apa? Untuk menemukan takdirnya orang Yahudi. Takdir di mana mereka akan dibinasakan itu jatuh pada hari apa? Pur itu takdir, saudara. Artinya takdir. Nah, di dalam ayat ke-24 sampai ayat ke-28, orang-orang Yahudi itu sekarang justru adalah orang yang mereka merayakan pur yang dijatuhkan oleh Haman tersebut. Karena apa? Karena di dalam anugerah Tuhan, maka pur atau takdir yang ditetapkan oleh Haman dan semua dewa-dewanya untuk membinasakan orang Yahudi, maka di tangan Allah Yahweh, di tanah yang asing tersebut, maka pur atau takdir yang ditetapkan oleh Haman itu sang dibalik menjadi keselamatan bagi orang Israel dan kebinasan bagi Haman. Itu apa? Itu yang namanya pur itu, yang akhirnya dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kenapa dari nama Pur kita sekarang mendapatkan nama Purim? Kenapa Purim? Soalnya di dalam bahasa Ibrani semua imbuhan im itu berarti plural gitu. Ya, sama kayak bahasa Inggris semua yang belakangnya s hampir semuanya itu pasti plural. Book, books, car, cars. Semua yang s itu berarti plural. Di dalam bahasa Ibrani semua yang belakangnya im itu berarti plural. Termasuk apa? Elohim. Elohim itu plural. Elohim itu plural gitu ya. Karena belakangnya im, kita tahu itu plural ya. Nah, kenapa plural gitu? Ya. Kenapa pur yang tadinya dijatuhkan untuk menentukan satu nasib bangsa ini, yaitu mereka harus mati, sekarang menjadi purim, menjadi takdir-takdir dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Kemungkinan besar mereka sekarang mengambil nama Purim adalah karena takdirnya itu akhirnya punya dua sisi mata pedang. Satu menghukum Haman dan satu memberikan keselamatan bagi orang Yahudi. Dan di dalam pengertian seperti itu, maka mereka menerima sukacita yang penuh. Pada waktu mereka merayakan Purim, mereka merayakan tentu saja keselamatan mereka. Tetapi pada waktu mereka merayakan keselamatan mereka, pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa keselamatan mereka itu berarti apa? Itu berarti kemenangan dari Allah atas orang yang hendak mencelakakan mereka. Pada waktu orang punya dua bagian ini ya, mereka tahu dari bahaya apa mereka diselamatkan, dan orang akhirnya menyadari bahwa akhirnya mereka sudah lepas dari bahaya tersebut, akhirnya orang boleh punya yang namanya sukacita. Dan sukacita itu dikatakan mereka harus peringati untuk 2 hari, dan mereka harus peringati dari generasi sampai ke generasi yang berikutnya. Tidak akan terputus, kata orang-orang tersebut. Ya. Nah, saudara, ini merupakan satu bagian yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, orang yang merayakan Purim, mereka secara khusus memperingati dengan upacara tertentu dan mereka berniat untuk terus merayakannya sampai entah kapan, sampai orang Israel yang terakhir di akhir zaman. Maka kita sebagai orang Kristen kita juga harus mengerti prinsip bahwa di dalam hidup rohani kita itu harus punya disiplin untuk kita untuk kita tuh remember keselamatan daripada Tuhan. Untuk kita tuh punya satu perayaan, untuk kita punya satu momen tertentu di mana kita senantiasa mengingat akan belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Yang namanya remember di dalam tradisi Yahudi itu penting luar biasa. Yang namanya mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang namanya merayakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu bukan satu hal yang sederhana. Bukan hanya sekedar asah otak tuh. Ingat gak apa yang terjadi pada tahun ini sekian. Bukan cuma sekedar informasi belaka, tapi mengingat pekerjaan Tuhan itu merupakan satu disiplin rohani yang membentuk spiritualitas orang-orang Yahudi dan harusnya juga membentuk hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Kenapa mengingat pekerjaan Tuhan itu penting? Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama ya, ada beberapa cara orang itu mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu. Ada bagian-bagian dari kitab suci yang mengatakan waktu orang itu mau mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu, mereka membangun satu monumen tertentu. Seperti misalnya Samuel. Waktu Samuel memperingati keselamatan yang Tuhan berikan kepada Israel dari tangan orang-orang Filistin, maka Samuel menyusun batu, dan saudara ingat apa yang dia sebut untuk menamakan monumen tersebut? Ingat gak? 1 Samuel 7:14 itu. Dia bilang inilah Ebenezer gitu. Ebenezer. Karena apa? Karena sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer, stone of help. Dia mendirikan batu supaya semua orang pada waktu ingat
menara ini, mereka ingat dulu Tuhan pernah selamatkan kita. Lalu cara yang lain yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengingat pekerjaan Tuhan, selain mereka mendirikan satu monumen, mereka juga merayakannya di dalam bentuk ritual, ya, di dalam bentuk ritual. Paskah, Passover dan seterusnya. Dan cara lain yang digunakan oleh orang Yahudi, yang mungkin agak lebih dekat dengan ya kehidupan kita sebagai orang Kristen modern adalah apa? Mereka itu menghafal dan mereka mempelajari Torah Tuhan. Itu juga cara mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu. Nah, sehingga pada waktu orang Yahudi itu memperingati apa yang Tuhan pernah kerjakan atas nenek moyang mereka melalui monumen, melalui yang namanya ritual, melalui pembacaan Torah, maka semuanya itu akan mengarahkan hidup mereka untuk mereka hidup setia kepada panggilan mereka. Paling enggak ya saudara, ada beberapa hal yang kita bisa kumulkan. Kenapa mengingat itu penting? Yang pertama-tama, yang namanya mengingat keselamatan Tuhan di masa lalu itu memberikan kepada kita perspektif yang tepat untuk melihat hidup kita sekarang ini sebagai hidup yang ada di dalam anugerah Tuhan. Ya. Pertama ya, mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu itu memberikan perspektif yang tepat atas hidup kita di dalam masa sekarang melalui perspektif anugerah Tuhan. Waktu saudara mengingat misalnya, saya nggak tahu lah misalnya. Waktu saudara mengingat dulu saudara itu adalah orang yang demikian jauh dari Tuhan. Tapi satu waktu saudara akhirnya percaya kepada Tuhan dan saudara boleh menjadi orang Kristen. Saudara mengingat momen anugerah tersebut, berapa kali saudara menolak orang memberitakan Injil. Lalu kemudian berapa kali saudara berkeras hati, berapa kali saudara itu menghina Injil. Sampai akhirnya saudara menjadi orang Kristen. Momen seperti itu merupakan satu momen yang orang tuh harus ingat. Karena apa? Waktu saudara mengerti dan saudara menghidupi dan saudara akhirnya melihat signifikansi momen tersebut, maka waktu saudara sekarang ada di dalam hidup yang sekarang ini, saudara akan sadar bahwa hidup yang sekarang ini merupakan hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya punya satu orang teman ya, saya pernah cerita ini pada saudara itu. Waktu saya masuk seminar itu saya punya satu orang teman dan dia intinya saudara, teman itu setelah masuk ke seminari bersama dengan saya satu angkatan, dia akhirnya keluar. Gitu. Tapi keluarnya itu tragis, Dia pernah cerita seperti ini. Saya tuh bukan orang Kristen waktu saya menikah, ya. Istri saya yang Kristen, saya tuh nggak Kristen. Dan pada waktu kami itu menikah, saya itu sangat-sangat jahat kepada istri saya. Setiap kali istri saya berdoa, baca Alkitab itu, si suami ini yang teman saya itu dia hina-hina istrinya itu. Dia melarang istrinya ke gereja dan seterusnya. Ya, nah istrinya itu penuh dengan air mata, penuh dengan air mata. Dia tuh terus mendoakan suaminya, minta kiranya Tuhan menyentuh hatinya, minta kiranya orang ini terbuka mendengar Injil dan percaya menjadi orang Kristen. Setelah didoakan beberapa lama, terjadi beneran gitu. Suaminya itu pada waktu ikut kebaktian, dia dengar Injil, dia jadi Kristen. Masalahnya saudara, Tuhan itu memberikan hal lebih besar yang diminta oleh istrinya. Bukan cuma suaminya menjadi Kristen, tapi suaminya akhirnya juga merasa dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Nah, waktu suaminya menjadi Kristen dan dia merasa dia dipanggil jadi hamba Tuhan, mulailah masalah yang baru. Yaitu apa? Istrinya yang mendoakan, dia tidak terima kalau suaminya jadi hamba Tuhan. Karena kalau suaminya jadi hamba Tuhan, terus siapa yang akan ngurus toko? Gitu kira-kira. Karena berantakan itu semua kehidupan finansial. Nah, singkat kata, singkat cerita, mereka akhirnya berantem dan seterusnya, dan akhirnya si istrinya pergi bawa anak mereka, terus suaminya terpaksa harus selesaikan seluruh masalah keluarganya gitu. Buat a story gitu ya. Tapi my point ya saudara, kalau saudara misalnya ya, saudara mengerti bahwa ada satu masa dalam hidupmu, kamu tuh memberontak kepada Tuhan. Terus akhirnya Tuhan tuh menyelamatkan engkau. Itu otomatis perasaan saya ingin mengasihi Tuhan dan merayakan kebaikan Tuhan dengan seluruh hari dalam hidup saya. Itu ada saudara. Dan itulah kenapa kita sebagai orang Kristen, kita mesti mengingat itu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah seringkali di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, pada waktu kita itu lalai mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, akibatnya adalah kita menjadi orang-orang Kristen yang kita itu terkunci untuk masalah kita hari ini. Ya, saudara, misalnya apa? Apa ya misalnya? Apapun lah gitu misalnya.
anak kita bermasalah gitu misalnya, atau kemudian ekonomi kita bermasalah, kesehatan kita bermasalah, dan apapun gitu. Waktu kita tuh lupa Tuhan itu selamatkan kita dan kita hanya melihat peristiwa hari ini, maka semua peristiwa hari ini itu yang akan menjadi mengunci kita, saudara, sehingga kita tidak lagi bisa bertumbuh. Itu persis seperti yang Tuhan itu katakan, ada benih yang jatuh di semak berduri, pada waktu dia mulai bertumbuh dia akhirnya mentok. Karena apa? Karena kekhawatiran hari ini itu membungkus dia sehingga dia tidak bisa bertumbuh. Waktu kita sama-sama hidup sebagai orang Kristen, saya ingin kita sama-sama belajar satu hal ini. Semua masalah dalam hidup saudara itu harus diperlakukan sebagai satu konteks hidup tempat saudara itu akhirnya belajar untuk bertumbuh dan mengenal Allah itu secara unik di dalam pergumulan pribadi saudara. Orang yang pernah bergumul misalnya dengan abusing parents, orang yang pernah bergumul dengan penolakan-penolakan demikian besar dari keluarga atau orang-orang sekelilingnya, dia akan pada waktu dia bertumbuh, dia akan punya satu aspek pengertian tentang Allah yang berbeda dengan orang yang tidak pernah ditolak dan tidak pernah berjuang untuk mendapatkan acceptance. Itu pasti lain. Orang yang pernah kemudian bergumul itu misalnya, mengampuni pasangannya misalnya, yang pernah affair dan pernah terjadi adultery, dia bergumul untuk mengampuni dan seterusnya. Dia akan punya pengertian tentang Allah yang jauh lebih limpah misalnya dibandingkan dengan orang lain yang tidak punya pergumulan tersebut. Ya. Orang yang pernah punya pergumulan ini dan itu, saudara, itu mereka ada dalam satu kondisi yang sangat unik sehingga pada waktu mereka akhirnya bertumbuh melampaui pergumulan tersebut, mereka punya satu punya satu keunikan pergumulan pribadi dan perjumpaan pribadi dengan diri Tuhan. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau orang itu lupa apa yang Allah itu kerjakan untuk diri kita sehingga kita lupa bahwa hidup kita tuh sampai sekarang dengan whatever pergumulan itu ada dalam anugerah Tuhan. Dan pada waktu kita itu lupa, maka yang namanya masalah hari ini itu berhenti menjadi konteks untuk tempat kita bertumbuh dan akan beralih menjadi apa? Menjadi semak duri yang mengekang dan bahkan mematikan kerohanian kita. Ya, makanya yang namanya mengingat itu penting, saudara, untuk memberikan perspektif akan hidup kita ada dalam anugerah Tuhan. Lalu kemudian yang kedua ya, mengingat itu penting untuk apa? Mengingat itu penting untuk memotivasi itu, obedience dan juga faithfulness. Waktu kita mengingat bahwa Allah itu sudah menyelamatkan kita, maka kita juga akan lebih termotivasi untuk kita hidup setia bagi Tuhan. Dan saudara, yang namanya mengingat masa lalu itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Mengingat masa lalu bahwa Tuhan pernah beranugerah pada kita itu bukan bagian kita saja sebagai orang Kristen. Karena kalau sudah membaca kitab suci, Alkitab mengatakan apa? Tuhan pun dia mengingat masa lalu. Bukan mengingat dosa-dosa kita, tapi Tuhan itu mengingat janji yang pernah diucapkan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau dan semua keturunanmu. Dia mengingat janjinya kepada Daud bahwa keturunanmu akan menjadi raja selama-lamanya di atas tahta. Dia mengingat apa? Dia mengingat apa yang dia sudah kerjakan di dalam Allah anak itu. Bahwa semua orang yang di dalam engkau, mereka satu kali pun tidak akan hilang dan tidak satu kali pun aku akan tolak mereka. Karena mereka ada di dalam iman kepada anak Allah yang mati untuk mereka. Allah itu mengingat masa lalu di dalam Kristus dengan semua janjinya pada waktu dia dealing dengan kita. Dan itu kecelakaan besar. Waktu kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengingat hal masa lalu yang Allah kerjakan dan Allah katakan untuk hidup kita. Ya. Dan sekali lagi, poin yang kedua itu, mengingat masa lalu itu pasti motivate obedience dan juga faithfulness. Sebagaimana Tuhan faithful dengan janji di masa lalu, kita juga menjadi faithful pada waktu kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga ya, masa lalu itu penting. Pekerjaan Tuhan di masa lalu itu penting. Untuk apa? Untuk membuat kita hidup senantiasa di dalam ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur. Kalau sudah baca Mazmur, berkali-kali pemazmur di dalam semua kesesakannya, dia ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Bagaimana dia menolong, bukan cuma dirinya saudara. Dia mengingat bagaimana Tuhan menolong nenek moyangnya keluar dari Mesir. Ini satu hal yang kita jarang kerjain gitu kan ya. Kayak kita jarang kan, kita bergumul, terus kita akhirnya mendapat kekuatan karena dulu Tuhan pernah menolong Israel keluar dari Mesir. Kita jarang bergumul sampai ke sana. Karena apa? Ya, jangan-jangan karena kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah merasa bahwa sejarah umat Tuhan di Perjanjian Lama itu sebetulnya adalah sejarah kita juga.
Sejarah umat Tuhan dalam perjanjian lama sebetulnya adalah sejarah dari ancestor kita. Makanya mungkin kita rasa kesulitan terhibur pada waktu kita baca perjanjian lama. Tapi sekali lagi saudara, kita mau coba sama-sama belajar. Mengingat pekerjaan Tuhan itu penting untuk memberikan perspektif bahwa hidup kita saat ini ada dalam anugerah Tuhan. Untuk memotivasi obedience dan juga untuk menimbulkan gratitude hari ini. Satu kali ya, Yesus Kristus pernah mengatakan, kalau kamu mau sukacita, kalau engkau sukacita, itu kan berarti proyeksi ke masa depan. Kalau kamu mau bersukacita, bersukacitalah karena ini. Karena namamu tercatat di sorga. Karena kamu tahu namamu tercatat di sorga. Maka kamu bisa bersukacita senantiasa karena hal ini. Mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu motivate kita untuk living in gratitude. Ya. Tetapi kesulitannya kita hari ini adalah kita hidup di dalam satu zaman di mana mengingat masa lalu itu luar biasa sulitnya. Dan salah satu hal yang menyebabkan kita sulit untuk mengingat masa lalu adalah kita sekarang terpapar dengan begitu banyak teknologi dan media. Ya. Waktu saudara sekarang ada screen di tangan saudara, ada smartphone tangan saudara, kita semua tuh sedang dilatih untuk mengabaikan masa lalu dan hanya untuk menatap hari ini. Gitu kan? Saudara ngecek smartphone untuk apa? Untuk saudara lihat berita hari kemarin yang saudara pernah lihat. Pasti enggak tuh. Saya akan coba untuk melihat berita terbaru tentang kasus yang kemarin gitu. Ya, ada kasus apa misalnya, kasus ijazah palsu kayak atau apa gitu. Itu luar biasa entertaining sampai hari ini. Tiap hari ada bukti baru, ada argumen baru dan seterusnya. Kita tuh dilatih untuk mengabaikan masa lalu pada waktu kita berhadapan dengan smartphone dan fokus untuk hari ini, fokus untuk hari depan gitu. Bingung apa? Ya bingung soal ijazah palsu kayak bingung apa lagi? Bingung soal misalnya apalagi ya, kondisi di New Zealand dengan pengangguran 6,1% misalnya, kita juga digelisahkan mungkin dengan masa depan pada waktu kita melihat kepada data misalnya apa yang terjadi dengan interest rate sampai tahun depan 2027 dan seterusnya, kita digelisahkan untuk melihat masa kini dan juga masa depan dengan dunia kita. Tetapi sekali lagi Alkitab itu mengatakan orang Yahudi di Persia mereka diminta untuk menghadapi masa lalu mereka, merayakan masa lalu mereka. Supaya apa? Mereka punya kekuatan untuk menghadapi masa kini dan mereka punya pengharapan untuk menghadapi yang namanya masa depan. Dan itulah yang kita lihat bersama-sama di dalam bagian yang kedua dari kitab Ester ini. Nah, saya nggak ada waktu untuk lanjutkan bagian ayat 29 sampai ke 32 gitu ya. Tapi dua hal yang tadi kita baru saja lihat mengenai apa? Mengenai ketetapan Mordekai. Di mana di dalam ketetapan Mordekai kita mencicipi itu bayang-bayang dari apa yang Allah sudah kerjakan untuk umatnya yang sudah pulang. Sekarang itu dia kerjakan kepada umatnya yang ada di tanah yang asing yang akan kita lihat di dalam Yesus Kristus. Bayang-bayang bahwa satu kali kelak semua tanah akan menjadi tanah perjanjian. Satu kali kelak orang akan hidup di dalam sukacita. Karena semua yang dekat dan jauh akan menerima shalom itu daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita sama-sama belajar bahwa sebagai orang Kristen kita harus merayakan keselamatan daripada Tuhan. Biarlah kiranya ini sekali lagi boleh menjadi satu hal yang kita renungkan senantiasa untuk menguatkan hidup kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami lagi bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami sudah menerima pemenuhan demi pemenuhan. Kami sudah menerima fulfillment dari semua janji Tuhan dan dari semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam perjanjian lama. Terima kasih ya Tuhan karena di dalam darah anak-Mu kami boleh menerima keselamatan yang sejati. Dari kematian, dari iblis dan juga dari dosa-dosa kami. Sehingga karena kami boleh menerima kemenangan dari tangan anak-Mu atas hidup kami boleh punya sukacita yang sejati ya Tuhan. Dan tolong kami seumur hidup kami sebagai orang Kristen, kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat akan pekerjaan Tuhan, akan keselamatan Tuhan yang Engkau sudah karuniakan kepada kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang di dalam setiap pergumulan dan kesulitan kami, menjadi orang-orang yang terus bersaksi bagi Tuhan di dalam hidup, di dalam perkataan kami,
bahwa kami punya pengharapan yang pasti dalam Kristus karena Dia sudah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih lagi ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.